Tangan aku sampai banyak banget melepuh gitu loh, kayak apa iritasi gitu. Karena di latihan nge-grip baju gua sampai robek beneran. Langsung backless gitu belakangnya, langsung gak ada. Gue baru tarik gini. Iya, jadi gue actingnya mundur terus. Jadi kita mengaplikasikan apa yang dekat dengan Indonesia. Mungkin mulai dari sisi ya penceritaannya, terus mungkin ya konsep komedinya, Family ya, culture-nya family tuh culture-nya yang lebih ke Indonesia Kekitan, gitu. ketimuran gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak misalnya kalau anak muda di Korea tuh hangoutnya kemana sih gitu. Nah, Indonesia tuh kayak begini. Bener. Terus kayak misalnya makanan gitu. Itu pasti beda penyesuaian. Sama kayak hal-hal yang kecil sih, kayak bercandaan antara adik sama kakak di sana tuh kayak apa, di Indonesia tuh kayak apa. Film ini diterjemahinnya lebih ke lebih lokal gitu. Lebih lokal kita gitu. Jadi ketika orang nonton, oh ya ini lebih deket ya sama Indonesia. Maksudnya budayanya itu sih, bukan budaya dalam arti seni budaya, bukan gitu. Sebenarnya kalau dari segi garis besar penceritaannya sebenarnya masih mirip ya. Iya. Cuma emang detail-detail yang Kak Vino bilang tadi itu yang menjadi pembeda, tapi emang ada sisi yang jauh lebih dalam juga yang kita berusaha gali di adaptasi kali ini gitu. Iya, Mulai dari sisi dramatiknya, gimana hubungan antara adik dan abang gitu. Jauh lebih dalam, lebih dekat, bisa dibilang lebih intim lah. Maksudnya tentang bagaimana brotherhood-nya itu terjalin gitu. Jadi nanti buat surprise aja deh kalau yang itu. Secara karakter juga di sini beberapa karakter yang ada di film aslinya di sini kita kuatin lagi. Betul. Gitu. Di sini kan bukan cuma kita berdua, ada Caitlyn Caitlyn, ada sama Christo gitu. Jadi keempat karakter ini memang di versi Indonesianya. Jadi karakternya itu di versi yang ini kita pengen coba lebih detailin gitu. Karakter Jaya dan Kemal itu juga ada sedikit backstory-nya lah gitu. Ya bisa dibilang lebih dalam ya. Lebih dalam. Pastinya sih, iya pastinya itu ada. Semuanya di develop jadi jauh lebih dalam sih. Kayak misalnya, ini kan sebetulnya konsepnya kan annoying tapi sayang gitu ya. Nah, untuk ngebangun layer-layer dari annoying sampai terlihat sayang itu memang ada prosesnya gitu di film ini. Walaupun di film aslinya juga ada. Jadinya kita pengen penonton nanti ketika nonton film ini kayaknya agak lupa sama film aslinya gitu ya. Karena kayak kehidupan kita sehari-hari sih. Kan kadang-kadang kita juga sebagai adik kakak kita sayang nih, tapi kan kita hampir nggak mungkin banget ngomong, "Dek, gue sayang sama lo," gitu. Bahkan menerjemahkannya itu dengan hal-hal yang menyebalkan gitu, dengan ngejailin, dengan apa gitu. Bahkan di rumah tuh berantem terus, tapi begitu salah satu punya masalah di luar, tapi dialah jadi orang paling depan nih untuk ngebela gitu. Hal-hal yang simple, deket, tapi udah lama banget kita nggak pernah melihat cerita tentang hangatnya keluarga kayak gini. Kalau judo sebenarnya salah satu hal yang baru pertama kali juga aku pelajarin pas develop cerita ini gitu. Jadi berat jujur di awalnya, tapi dapat waktu yang lumayan gitu untuk aku bisa persiapan mendalami judonya gitu. Jadi 1,5 bulan waktunya kurang lebih, terus intens dan hampir tiap hari waktu itu latihannya sama coach judonya juga. Dan aku juga sempat ketemu sama teman-teman yang sahabat netra juga, teman-teman tunanetra, untuk bisa melihat kira-kira gimana cara mereka berlatih judo walaupun dengan keterbatasan, bagaimana semangatnya, spiritnya itu bener-bener nggak pernah padam, semangat dalam berlatih gitu. Dari situ sih aku belajar kira-kira gimana caranya bisa tetap bersemangat gitu meskipun dalam keterbatasan gitu. Jadi panjang banget sih, kurang lebih waktu latihannya 1,5 bulan, terus bisa ketemu sama teman-teman yang emang atlet judo juga, ketemu sama teman-teman yang atlet judo tapi juga tunanetra juga sempat ketemu juga gitu. Dan waktu syuting pun juga ada beberapa teman-teman yang emang atlet judo tapi tunanetra ikut bareng sama kita ikut main bahkan. Jadi seru sih ininya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa banyak sharing-sharing juga secara personal gitu sama mereka.
Apalagi yang kemarin datang ke Solo itu lagi persiapan buat Betul, Paralimpiade sama yang Kak- sekarang di Paris nih. sama Kak Junaidi, Iya. sama Kak Siska waktu itu ketemu. Mereka lagi persiapan kebetulan di Pelatnas di Solo Iya. untuk yang di Paris sekarang dan akan bertanding. Jadi senang banget sih. dapet kesempatan. Momennya lagi pas banget. Bener, Vic. Paralimpik sama film kita ini nggak tahu kenapa momennya tuh pas banget gitu. Judo itu ternyata nagih meskipun di awalnya iya beneran nagih. Walaupun sebenarnya susah banget gitu karena bener-bener fisik terus Iya. mental dan itu kan sebenarnya judo tuh gimana cara kita untuk bisa apa ya kuat-kuat untuk dibanting. Iya, Kayak kita harus bersiap sedia untuk dibanting sama orang. Justru di situ kayak spirit utamanya gitu kayak ternyata seru gitu saling banting-membanting orang itu menyenangkan gitu kayak ada stress relief. Bajunya tuh juga Bajunya tapi keras banget ya. bajunya itu tebel banget dan itu berat banget itu jadi salah satu yang bikin capek itu di situ sih menguras tenaga karena bener-bener bajunya tebel nggak kayak baju karate ataupun silat dan lain-lain gitu karena mereka kan bener-bener megang grip kan dan gripnya itu di baju dipegangnya gitu nggak boleh megang badan lengan dan lain-lain gitu cuma boleh baju sedangkan berarti harus kenceng kan gripnya aku tuh tangan aku sampai banyak banget melepuh gitu loh kayak apa iritasi gitu sampai luka-luka juga tapi itu menurut aku ya itu seninya di situ. Makanya abis ada satu adegan sama gue gitu di pantai ceritanya nanti kalau teman-teman lihat filmnya itu karena dia latihan ngegrip baju gue sampai robek beneran langsung backless gitu belakangnya langsung nggak ada. Gue baru tarik gini. Iya jadi gue actingnya mundur terus. Kalau dibilang perbedaan menurut aku sih wah lumayan kontras banget sih perbedaannya. Pertama dia punya jiwa sportivitasnya tinggi banget si Kemal ini dan daya juangnya sangat super duper menurut gue diacungi jempol banget lah gitu. Itu terbukti dari dia bisa bertanding sampai tingkat internasional untuk ya membuktikan kalau dirinya emang capable di situ gitu. Kalau enggak ya. Kalau gue nggak segitunya. Lo kan mager. Gue mager lebih kayak gue lebih pilih tiduran aja di rumah. Tapi Kemal versi awal. Tapi menurut gue dia meskipun dalam keadaan yang sangat terpuruk dia masih tetap bisa ya setidaknya bertahan gitu untuk dirinya gitu meskipun banyak waktu dia udah ngerasa menyerah gitu tapi menurut gue dia tetap punya spirit itu untuk dia bisa bertahan gitu karena kalau gue pribadi misalnya ditempatkan di posisi Kemal menurut gue nggak tahu apakah gue kuat atau enggak gitu kuat Kemal. Gue mau mencoba seperti tadi gue bilang itu Jaya itu harus terlihat annoying gitu tapi sebenarnya dia tuh sayang gitu. Ada layer-layer itu yang harus terlihat di film ini walaupun kalau misalnya nanti teman-teman nonton filmnya yang annoying tuh sebetulnya bukan cuma abangnya tapi adeknya tuh juga annoying banget gitu. Nah gimana ke-annoyingan dua orang ini tuh bisa akhirnya bisa ketemu gitu loh bisa akhirnya saling menyadari saling sayang gitu karena dibalik kegengsian dua abang adik ini ternyata punya rasa rindu yang dalam banget sebenarnya karena mereka udah lama gak ketemu. Setiap nanti orang yang nonton film ini dia terwakili dari masing-masing karakter ini apakah dia sebagai Jaya, apakah dia sebagai Kemal, apakah dia sebagai Fauzan yang dimainkan oleh Christo atau sebagai Amanda yang dimainkan oleh Kathleen karena 4 orang ini tuh perwakilan dari kehidupan sosial kita tuh kayak gitu dalam keluarga, dalam pertemanan, dalam percintaan. Nah mudah-mudahan film ini bisa relate gitu ke teman-teman yang nonton gitu. Nggak harus menjadi si Jaya, nggak harus menjadi si Kemal, tapi paling nggak dapatlah sisi-sisi yang gue banget gitu ketika nanti kalian nonton. Kalau lihat dari respon tuh lumayan komen positif sih, cocok sih gitu. Ya alhamdulillah sih itu. Mungkin begitu nanti filmnya tayang kalian nonton, ucapan kalian itu menjadi doa gitu kan, terbukti. Tapi iya sih, kalau itu secara komen-komen yang gue baca hampir bilang cocok sih. Tapi lo kapok nggak syuting sama gue? Kalau lo jadi annoying lagi kapok sih. Oke, buat
Kyle Lovers. Jangan lupa saksikan kita berdua di My Annoying Brothers. Mulai tanggal 24 Oktober. 2024. Lo harus nonton semuanya, ajak temen lo, kakak lo, orang tua, family boleh, pacar boleh, musuh-musuh lo yang annoying banget itu bawa. Pasti lo keluar dari sini akan sayang. Betul. Nonton di bioskop ya.